Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Bayangkan, merupakan perhiasan di dunia seorang istri yang salehah itu. Jadi begitu wanita salehah begitu dijunjung tinggi, dimuliakan. Tidak ada lagi tempat sebenarnya kecuali dalam agama kemuliaan wanita itu. Maka ketika keluar dari jalur agama, wanita itu siap-siap direndahkan. Justru agama Islam itu yang mengangkat harkat derajat wanita. Ya. Kita pernah dengar yang kata-kata, sebenarnya ketika Abi pelajari ini bukan hadis, namun sudah populer sebagai hadis. Cuma di kitab-kitab hadis nggak ada, maupun kutubus sita itu nggak ditemukan. Almaratun imadul bilad, wanita itu adalah tiangnya agama. Jikalau baik wanitanya, baik negaranya. Jikalau buruk wanitanya, maka hancur negaranya. Ini sebuah kata-kata yang benar, sangat benar. Wanita itu bisa merusak secara cepat, juga bisa membangun, Umi. Dulu zaman para sahabat radhiyallahu anhumah, di tiap-tiap rumah itu keluarlah sosok-sosok hafiz Quran, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di bidang ilmu di rumah-rumah para sahabat itu. Kenapa? Karena ada istri-istri salehah yang membimbing anak-anaknya untuk menjadi seorang yang sangat luar biasa. Tapi wanita juga bisa merusak secara cepat. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 28, bagaimana tragedi Yusuf itu, sejarah Nabi Yusuf. Dan dalam Quran surah Yusuf ayat 28 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tipu daya wanita itu sangatlah hebat. Berbanding terbalik dengan Quran surah An-Nisa ayat 76 yang mengatakan tipu daya setan itu lemah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan kepada kita semua, Anissa. Wanita. Iya. Satu wanita saja itu bisa merusak ribuan mata laki-laki kan. Dia buka aurat, dia tampilkan, ditonton ribuan laki-laki, hancur semua. Hancur moral, hancur pahala. Benar tidak? Iya. Maka dari itu dititipkan oleh Rasulullah SAW banyak produk-produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan wanita, karena wanita itu merupakan keindahan perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita solehah. Lihat produk-produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan wanita, tapi memakai kaum wanita sebagai figur iklannya, ya kan? Yeah. Banyak, apapun produknya pasti pakai wanita sebagai figur iklannya. Maka bagaimana sosok muslim, pemuda-pemuda muslim mengembalikan marwah, mengembalikan jati diri para muslimah kembali ke habitatnya. Iya, kembali kepada kemuliaannya. Ketika ada wanita yang melenceng dari kebenaran, mereka tersesat. Bahkan ada juga pernah dengar dari berbagai sumber, ada yang menjual diri karena kebutuhan. Pemuda muslim harus siap menjadi pengusaha yang unggulan. Ayo, angkat wanita-wanita muslimah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, jagalah ibumu, istrimu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak wafat mengingatkan, Anisa, 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 dititipkan kepada kita semua. Ketika mereka salah, kita ingatkan dengan bijak. Ketika kita melihat saudara kita dari kaum muslimah yang sedang tersesat, tapi kita tidak bisa membantu karena tidak mempunyai kekuatan apapun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimah khususnya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Jadi tidak ada cara yang tepat kecuali para muslimah ini kembali kepada jalur agama agar menemukan lagi kemuliaannya.